Nah, ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua pula menerangkan lebih lanjut tentang siapa itu orang-orang beriman. Orang-orang beriman adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Disebut nama Allah gemetar hati mereka. Allahu Akbar, gemetar hati. Apa sebab hati itu jadi gemetar? Ada di antara ulama tafsir menyebutkan hati itu gemetar karena takut kepada Allah. Takut apabila tidak dapat melaksanakan perintah Allah, gemetar. Takut apabila dalam melaksanakan perintah Allah itu tidak melaksanakannya dengan sempurna. Takut. Karena kalau tidak melaksanakan dengan sempurna bermakna lalai, tidak sungguh-sungguh. Takut apabila Allah tidak menerima amal kita itu. Sekarang ini kita takut ini. Takut apa yang kita buat ini tak diterima oleh Allah, sia-sia saja. Kita menganggap kita telah melakukan amal saleh, ada bekal yang akan kita bawa menghadap Allah. Rupanya Allah tak terima, maka kita takut nanti tertipu oleh amal kita sendiri. Kita menyangka, wah ini akan masuk surga, saya ini akan ditempatkan di surga paling tinggi saya. Tapi rupanya Allah tak menerima amal ibadah kita. Kita takut amal ibadah kita tidak diterima. Maka mengapa menjadi gemetar hati kita itu ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala? Sebabnya adalah karena kita khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kita atau murka kepada kita. Orang-orang beriman apabila ada gemetar hati mereka disebabkan karena takut kepada Allah, bermakna memang ada iman dalam hati. Karena iman itulah yang membuat hati itu gemetar, takut. Sesungguhnya orang-orang beriman apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Kalau disebut gemetar bermakna hati itu lunak. Karena kalau hati yang keras bisa gemetar hati keras? Tidak. Kalau hati itu keras, disebut nama Allah, tak disebut nama Allah, biasa saja. Tapi kalau disebut nama Allah, gemetar, takut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disebut nama Allah, gemetar hati. Gemetar hati itu adalah karena takut Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Wah, ini azan sudah berkumandang ini. Maka saya mesti segera menunaikan salat. Takut termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melalaikan salat. Siapa orang yang melalaikan salat? Bagaimana nasib orang yang melalaikan salat? Nanti nasibnya adalah dimasukkan ke dalam neraka wail. Neraka yang sangat panas dan mendatangkan penderitaan yang dahsyat. Wah, kita takut. Oh, ini nanti akan membakar hangus tubuh saya disebabkan karena saya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melalaikan salat. Maka ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, rasa takut itu yang membuatnya segera menunaikan ibadah salat. Siapa orang yang seperti itu? Orang yang ada iman dalam hati. Orang yang tak ada iman dalam hati bagaimana? Sudah lewat azan, tapi dia tetap duduk di situ. Bukan hanya azan saja yang lewat, waktu sholat pun sudah lewat, tapi tak ada rasa takut sedikit pun. Nah, ini orang yang tidak beriman. Maka dikatakan al-farqu bainal muslimi wal kafir. Beda antara orang beriman itu dengan orang yang kafir, orang Islam dengan orang kafir adalah as-salat, salat atau tidak. Kita lihat masih banyak lagi yang mengaku beragama Islam, mengaku beriman, tetapi tidak mendirikan salat, tidak melakukan salat. Padahal yang pertama kali nanti ditanya di hari akhirat adalah salat.
Baik solatnya, baiklah. Kalau rusak solatnya, maka rusaklah amal dan tak akan mungkin dimasukkan ke dalam syurga. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, tanda orang beriman yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Tadi disebutkan hati gemetar. Sekarang pula disebutkan iman bertambah. Iman itu di dalam hati, dan iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman dengan amal saleh. Di antara amal saleh adalah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Karena ketika mendengarkan ayat Al-Quran, mendapat petunjuk. Ketika mendapat petunjuk, maka dia memiliki pengetahuan bagaimana menjalankan hidup ini dengan tepat, dengan benar. Bertambah iman. Saya akan jalani hidup ini berdasarkan petunjuk yang saya dengar melalui ayat-ayat yang dibacakan kepada saya. Bertambah iman. Jadi tambahan iman itu adalah dengan amal saleh. Tanda orang beriman, imannya itu bertambah. Iman bertambah dengan amal saleh. Iman berkurang dengan kemaksiatan. Maka kalau maksiat yang dibuat itu bukan tanda orang beriman. Tanda orang beriman apabila ketaatan yang dilakukan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Tanda orang beriman bertawakal kepada Allah. Kalau disebut kata bertawakal, pertama berusaha. Yang kedua berdoa. Setelah berusaha, setelah berdoa, dengan keyakinan yang ada dalam hati, menyerahkan urusan hasil usaha tersebut kepada Allah. Apa usaha yang dilakukan? Kalau berperang, pergi ke medan perang, itu usaha. Hadapi musuh, berusaha. Setelah berusaha, berdoa kepada Allah. Usaha kita buat, doa jangan lupa pula. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kami. Berikanlah kesabaran dalam hati kami untuk menghadapi musuh di dalam perang yang susah dan berat ini. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, penuhkanlah kesabaran dalam hati kami dan kokohkanlah kaki kami ini dalam perang. Jangan sampai kami ini lari dari perang, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir itu. Berdoa tentang kemenangan itu serahkan sajalah kepada Allah. Ya Allah, kami sudah berusaha, kami sudah berdoa tentang kemenangan ini. Engkaulah yang akan memberikannya kepada kami. Kami bergantung kepadamu ya Allah untuk mendapatkan kemenangan ini. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu bertawakal kepada Allah, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ini kalau kita bawa kepada perang. Kalau kita bawa kepada apa lagi? Dalam menyembuhkan penyakit. Nah, usaha menyembuhkan penyakit itu, kemudian berdoa dalam menyembuhkan penyakit itu, kemudian menyerahkan urusan kesembuhan itu kepada Allah. Nah, inilah yang disebut dengan bertawakal kepada Allah. Apalagi yang lain? Umpamanya dalam membesarkan anak, usaha membesarkan anak itu, berdoa dalam usaha membesarkan anak itu supaya menjadi anak yang saleh, kemudian menyerahkan urusan bagaimana nanti anak itu nanti ketika dia dewasa, bagaimana nantinya, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bertawakal di dalam membesarkan anak. Apalagi yang lain? Umpamanya dalam membuat negeri ini. Nah, dalam membuat negeri ini juga berusaha. Usaha itu mesti sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa. Setelah berdoa, maka serahkanlah urusan bagaimana nanti negeri ini jadinya, serahkanlah kepada Allah. Mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri yang aman, sejahtera, makmur. Kemudian antara penduduknya saling kasih mengasihi dan bertoleransi. Ayat berikutnya,
Allah terangkan lagi tentang tanda orang-orang beriman. Tadi sudah, hati mereka lembut, nyatanya gemetar ketika disebut nama Allah. Kemudian iman yang ada dalam hati mereka bertambah, yaitu ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Kemudian keyakinan mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah tentang hasil dari usaha yang mereka laksanakan. Kemudian yang keempat dan yang kelima, tanda orang-orang beriman itu senantiasa menjalin hubungan dengan Allah dan menjalin hubungan dengan manusia. Ini yang disebut biasanya dengan istilah hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah menjalin hubungan dengan Allah, yaitu dengan di dalam ayat ini alladzina yuqimuna shalah, yaitu mendirikan salat. Salat hubungan dengan Allah. Karena ketika salat kita tidak lagi berhubungan dengan manusia. Kita tak boleh lagi berbicara dengan manusia. Ketika kita salat kita berhubungan dengan Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah, sampai terakhir sekali salam. Bahkan kalau ada pun orang yang datang ke rumah kita mengucapkan salam, meskipun hukum mengucapkan salam itu adalah wajib, tapi kalau kita sedang salat, kita tidak akan jawab salamnya. Assalamualaikum, kita tak akan jawab, tapi kita keraskan suara kita ketika kita salat supaya difahami oleh orang yang datang itu bahwasanya kita sedang salat, karena kita sedang menjalin hubungan dengan Allah. Kemudian Allah terangkan pula tanda orang beriman itu menjalin hubungan dengan manusia. Bagaimana menjalin hubungan dengan manusia? Karena kita ini sesama manusia adalah saling perlu memerlukan, saling gantung bergantung. Karena boleh jadi di sana ada fakir miskin. Yang fakir miskin itu bergantung kepada siapa? Kepada yang kaya. Ada yang lemah itu bergantung kepada siapa? Kepada yang kuat. Ada yang tak tahu, ilmunya sedikit, bergantung kepada siapa? Bergantung kepada yang berilmu. Ada orang yang susah dalam keadaan sempit, bergantung kepada siapa? Bergantung kepada orang yang lapang, yang ada kesempatan. Nah, orang yang beriman itu adalah orang yang menjalin hubungan dengan manusia. Disebutkanlah di sini salah satu bentuk hubungan dengan manusia adalah memberikan sebahagian dari apa yang Allah rezekikan kepada kita kepada orang-orang yang memerlukan. Disebutlah di sini 5 tanda orang-orang beriman. Maka kita pun tanya kepada diri kita, yang 5 ini ada tidak pada diri kita ini? Kita mengaku sebagai orang-orang beriman, tapi yang 5 ini ada atau tidak? Ada gemetar hati ketika disebut nama Allah? Ada rasa takut? Karena apa yang kita buat ini akan kita pertanggungjawabkan kembali nanti di hadapan Allah. Ada rasa takut? Yang kedua, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ada bertambah iman? Ada bertambah iman kita setiap hari kita menjalani hidup ini? Kemudian yang ketiga, ada tidak keyakinan dalam hati kita itu bertawakal kepada Allah, bahwasanya yang menentukan segala sesuatu di alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala? Ada tidak keyakinan seperti itu? Kemudian yang keempat adalah ada tidak menjalin hubungan dengan Allah, dan yang kelima ada tidak menjalin hubungan dengan manusia. Inilah dia tanda-tanda orang beriman. Apabila ada pada diri kita tanda-tanda orang beriman, berbahagialah, bersukacitalah. Apa sebab? Sebab Allah menyebutkan dalam ayat yang keempat, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang beriman yang sebenarnya. Jadi orang yang sebenar-benar beriman adalah yang ada tanda-tanda keimanan pada dirinya. Dan kita sendiri yang tahu. Umpamanya gemetar hati. Orang lain tahu tidak gemetar hati kita ketika nama Allah disebut? Tak tahu, kita sendiri yang tahu. Kemudian bertambah iman. Ada terasa iman itu bertambah? Kita terasa. Orang lain tak tahu tentang iman kita yang bertambah itu. Kemudian keyakinan kita kepada Allah, kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Orang lain tahu? Tak tahu. Itu rahasia antara kita dengan Allah saja. Kemudian mendirikan salat yang sebenarnya. Orang lain hanya melihat kita salat.
Tetapi niat kita salat itu orang lain tahu? Tak tahu. Itu rahasia antara kita dengan Allah. Kemudian menginfakkan harta kita, orang lain memang melihat kita menginfakkan harta, kita beri kepada orang-orang fakir dan miskin itu. Bahkan ada di antara orang kaya itu mengumpulkan orang fakir miskin di rumahnya, kemudian memberinya zakat 300.000 per orang, ada 50.000, kemudian diambil fotonya, kemudian dimasukkan ke dalam surat kabar. Nah, orang lain mungkin tahu bahwasanya dia telah menginfakkan sebagian hartanya, tetapi niatnya dalam menginfakkan harta orang lain tahu? Tidak. Maka tanda-tanda orang beriman itu, tanda-tandanya memang disebutkan 5 ini, tetapi yang 5 ini yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila memang kita tahu bahwasanya rasanya kita ini adalah orang-orang beriman karena kelima-lima yang disebutkan ini rasanya ada pada diri kita, maka berbahagialah, kitalah sebenarnya orang-orang yang beriman yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah. Berbahagialah. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang beriman yang sebenarnya. Dan kalau kita tak tahu pula orang lain itu beriman atau tidak karena kita tak tahu apa yang ada dalam hatinya, maka boleh tidak mengatakan, itu bapak itu tak beriman itu, karena bapak itu dia hanya beramal itu karena ingin dipuji oleh orang lain. Tidak. Jangan urusi orang lain. Kita urusi saja diri kita sendiri untuk menjaga diri supaya jangan tersalah di dalam memahami orang lain. Kita sudah ada pegangan dalam ayat ini. Siapa orang beriman sebenarnya? Orang beriman sebenarnya adalah orang-orang yang ada 5 tanda-tanda keimanan yang disebutkan dalam ayat ini. Apa yang kita dapatkan kalau kita memang betul orang-orang beriman? Apabila kita memang betul-betul sebagai orang-orang beriman, yang akan kita dapatkan pertama, lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Derajat, kalau disebut derajat bermakna tingkatannya itu ke atas, itu derajat. Ada lagi satu istilah, ada tingkatan tapi ke bawah. Nah, tingkatan ke bawah ini tidak disebut derajat, tapi disebut darakat. Jadi untuk surga darajat, untuk neraka itu ada juga tingkatannya tapi ke bawah, namanya darakat. Orang munafik itu berada di tingkatan paling bawah dari api neraka. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di lapisan paling bawah, tingkatan paling bawah dari api neraka. Sementara orang-orang beriman yang keimanannya itu teruji dengan amal-amal yang tinggi nilainya, seperti umpamanya berjihad di jalan Allah, maka derajat mereka itu tinggi. Jannatul firdausi nuzula, surga firdaus sebagai tempat kediamannya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan. Ada kata derajat, a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ini kita dapatkan di dalam surah At-Taubah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta benda mereka dan nyawa mereka, maka untuk mereka derajat yang tinggi di sisi Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam surah Taha juga disebutkan ayat yang ke-75. Wa may ya'tihi mu'minan, barang siapa yang datang bertemu dengan Allah, meninggal dunia bertemu dengan Allah, mukminan, dalam keadaan beriman, qad amila salihat, dan telah beramal saleh, maka bagi mereka, apa bagi mereka? Ulaika lahumud darajatul ula, maka bagi mereka itu derajat yang tinggi. Jadi derajat adalah tingkatan ke atas. Kalau di surga, maka adalah di surga yang paling tinggi. Surga apa yang paling tinggi? Surga Firdaus.
orang yang meninggal di jalan Allah, mati syahid, maka akan dimasukkan ke surga Firdaus. Orang yang meninggal mati syahid dengan orang yang meninggal biasa, tingkatannya itu adalah 100 derajat. 1 derajat itu jaraknya seperti langit dan bumi ini. Jadi kalau ada saudara kita meninggal dunia karena mati syahid berperang di jalan Allah, maka nanti dimasukkan dalam surga. Kita mati biasa dimasukkan juga dalam surga, maka kita berada 100 derajat di bawahnya, yang setiap 1 derajat itu seperti langit dan bumi. Jadi seperti apa kira-kira tingginya mereka itu? Tinggi sekali. Itulah dia derajat yang tinggi. Lahumud darajatul ula, bagi mereka itu derajat yang tinggi. Nah, kata derajat ini sudah disebutkan dalam bahasa kita. Maka dapatkanlah derajat-derajat. Siapa yang Allah tinggikan derajatnya? Orang yang berilmu Allah tinggikan derajatnya berbanding orang yang tidak berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat dari kalangan orang-orang beriman. Kemudian juga kita sholat, silakan sholat. Ada pilihan, sholat sendiri dengan sholat jemaah. Tapi kalau sholat jemaah dapat berapa derajat? 27 derajat. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi27 darajat. Sholat jemaah lebih baik dari sholat sendiri. Kelebihannya itu adalah 27 derajat. Nah, jadi derajat itu maknanya kedudukan yang tinggi. Itu diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Wa maghfirah, dan diberikan pula ampunan. Ampunan penghapusan dosa. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Di sini wa maghfirah tidak menggunakan alif lam, bermakna ampunan yang banyak sekali, dosa-dosanya dihapus. Wa rizqun karim, rezeki yang mulia, tidak juga digunakan alif lam, bermakna rezeki yang banyak akan didapatkan. Apabila disebut di sini derajat yang tinggi, ampunan, rezeki yang mulia, ini semuanya ini kan kaitannya kan dengan keimanan ya. Derajat yang tinggi dalam surga, ampunan, kaitannya dengan dosa yang dihapus, rezeki yang mulia, kaitannya dengan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang menjadi tujuan, akankah lagi berkeinginan untuk mendapatkan harta rampasan perang? Tidak. Nah, ini dia bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang beriman, yang kamu kejar dalam berperang adalah derajat yang tinggi, ampunan, rezeki yang mulia. Jangan sekali-kali kamu berselisih untuk mendapatkan harta rampasan perang itu dengan menyatakan saya hendaknya dapat lebih banyak dari saudara saya. Oh, jangan. Apa sebab? Sebab dalam kita menjalani hidup ini, yang menjadi tujuan bukan dunia. Hendaknya dalam menjalani hidup ini, yang menjadi tujuan bagi kita adalah akhirat. Derajat yang tinggi dalam surga, ampunan sehingga kita terpelihara dari neraka, rezeki yang mulia sehingga kita mendapatkan limpahan kenikmatan di dalam surga. Ini dia. Ini dia yang disampaikan terlebih dahulu di awal surah Al-Anfal ini untuk memberikan gambaran kepada orang-orang beriman bahwasanya tujuan hidup kita adalah akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Kalau beginilah cara berpikir kita, ini pada masa perang ya. Kalau beginilah cara berpikir kita dalam membangun negeri ini, maka tak ada masalah di negeri. Apa sebab masalah muncul di negeri ini? Karena mengejar kepentingan, masing-masing mengejar kepentingan. Harta itu milik Allah dan Rasul, maka bahagian kita aja yang kita ambil.
Kalau memang diberikan kepada kita, untuk kita, ambil untuk kita. Tapi jangan yang bukan bahagian kita, kita ambil juga. Harta yang bukan milik kita jangan ambil. Umpamanya harta rakyat, jangan ambil harta rakyat itu. Harta kita saja, berapa gaji kita, sebanyak itu ambil. Lebih dari itu jangan ambil. Oh, sejahtera masyarakat ini, rakyat ini. Ini karena kita merasa itu milik kita, padahal itu hanya diamanahkan saja di tangan kita untuk kita kembalikan lagi kepada pemiliknya. Kemudian katakan harta ini adalah milik Allah dan Rasulnya. Kemudian tetapkan milik Allah dan Rasul. Kalau milik Allah dan Rasul bermakna tak semestinya kita menetapkan dengan diri kita sendiri. Mesti kita membagikan harta itu seperti yang dikehendaki oleh Allah, oleh Rasulullah. Tapi pada hari ini kita tak peduli dengan petunjuk Allah dan Rasul di dalam pembahasan tentang harta benda ini. Maka ekonomi yang kita jalankan itu bukan ekonomi Islam, karena ekonomi Islam itu salah satu nilai dari ekonomi Islam. Harta dalam pandangan ekonomi Islam, harta itu milik Allah dan Rasulnya. Tapi dalam ekonomi yang dijalankan oleh manusia pada hari ini, karena tidak merasakan harta itu milik Allah dan Rasul, maka dia merasa hartanya itu miliknya semuanya. 2,5% pun tak mau dia keluarkan. 2,5%. Apalagi yang di kebun sana, apabila berkebun maka zakatnya lebih besar lagi, bukan hanya 2,5%, yaitu kalau di aliri sendiri beda dengan yang mendapat curahan air dari langit. Nah, semestinya perkara ini difahami. Beternak begitu juga. Kalau beternak unta, maka akan nanti ada zakatnya kalau jumlahnya telah mencukupi nisabnya dan sudah sampai satu tahun. Karena harta itu milik Allah, maka mesti diurus sesuai dengan petunjuk Allah. Jangan merasa ini kan harta saya yang mengusahakannya, maka semuanya ini adalah milik saya. Ketika memahami harta itu milik kita semuanya dan kita sendiri yang mengurusnya, disinilah malapetaka akan muncul, kerusakan akan timbul, sehingga terjadilah sekarang ini yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, kemudian berlaku kedengkian dan berlaku ketidaksenangan terhadap orang yang memiliki harta, terjadilah pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Ini adalah pandangan yang salah terhadap harta. Maka Allah betulkan pandangan terhadap harta itu melalui 4 ayat pertama ini dengan mengingatkan bahwasanya orang-orang beriman itu memandang harta itu bukanlah sebagai tujuan di dalam hidup ini. Tujuan hidup mereka adalah membuktikan keimanan kepada Allah untuk mendapatkan akhirat yang kekal dan abadi, derajat yang tinggi, ampunan untuk dosa yang kita miliki, kemudian rezeki yang mulia, yaitu kenikmatan yang tidak terhingga apabila nanti dimasukkan ke dalam syurga. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.